kosong. Kembangkan daya kritis kita, kembangkan daya kreatif kita. Setiap kali orang berbicara, minta dibuktikan. Boleh? Boleh. Kan tadi umatnya Nabi Musa aja kan bilang ketika disuruh iman oleh Musa, apa yang dikatakan? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Masuk akal? Karena dia tidak mau omong kosong. Nah, kita kan selama ini tidak mau mengembangkan daya kritis kita. Padahal di Quran diajarkan daya kritis itu seperti itu. Oke. Dan yang luar biasa, omong kosong ini sekarang sudah dianggap lazim. Tahu lazim? Lazim itu dianggap biasa. Kenapa? Karena daya kritis kita sudah tumpul. Tidak ada pertanyaan lagi. Apapun yang dikatakan orang dianggap kebenaran. Walaupun itu kebohongan. Kebohongan yang diulang-ulang kan lama-kelamaan dianggap kebenaran juga. Contoh. Sering gak dengar orang menjelaskan, nanti katanya di kuburan kita akan ditanya 2 malaikat. 1 malaikat munkar, 2 malaikat nakir. Betul? Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar dan nakir jelaskan orang Arab? Jelas enggak? Lah pertanyaan pakai bahasa Arab, berarti dia orang Arab. Berarti malaikat munkar nakir dari Arab. Kenapa ketawa? Apa omongan saya salah? Lah kan jawabnya man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar nakir orang Arab. Gak ada yang salah kan dengan omongan saya? Sekarang saya tanya, percaya mereka orang Arab? Ini karena nggak kritis. Begitu orang ngomong begitu, langsung saya ditangkap. Nah, pertanyaan berikutnya, apa iya orang sudah mati ditanya-tanya nggak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya nggak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya nggak ada kerjaan? Tapi kan omong kosong ini dianggap kebenaran karena begitu banyak yang menyampaikannya. Karena yang disebut kuburan itu benar-benar kuburan itu. Yang disebut dengan yang ditanya itu benar yang ditanya gitu. Itu kan bahasa simbolik. Kuburan itu ini kuburan tubuh kita ini kuburan. Siapa yang terkubur di sini? Yang terkubur di sini adalah jiwa, nur insan. Dan jiwa ini punya pembimbing 2, 1 Nurullah, 1 Nur Muhammad. 1 Allahnya, 1 Rasulnya, itu pembimbing jiwa. Makanya pertanyaannya juga 2, makanya malaikatnya 2. 1 untuk menjawab siapa Allahmu, yang kedua untuk menjawab siapa Rasulmu. 2. Di mana pertanyaan? Di sini. Kapan? Sekarang. Siapa yang bertanya? Ya kita sendiri. Masa nggak ada pertanyaan? Saya ini siapa ya? Ketika saya bertanya saya ini siapa, berarti saya ingin tahu jati diri saya. Oh ternyata dapat jawaban. Saya adalah nur insan. Saya adalah jiwa. Dan jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Maka jiwa digapit oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya pertanyaan 2, 1 munkar, 1 nakir. Pernah nggak kalian bertanya? Nggak ada kerjaan malaikat kok 2-2. Siapa dulu yang jawab? Siapa dulu yang nanya? Bisa berantem tuh munkar dan nakir. Betul nggak? Kan pertanyaan cuma 1, man robuka, tapi yang nanya 2. Pernah nanya gitu? Saya yakin kalian nggak begitu. Pokoknya apa kata orang yang ikut saja. Betul nggak? Karena seneng ngomong kosong. Lihat saya semuanya. Jadi itu simbolik-simbolik agama itu harusnya dipahami secara nyata. Jangan di dimensi omong kosong. Nyatanya gimana? Kan nyatanya, oh kenapa 2 ya? Betul? Kan harusnya pertanyaan, apa itu kuburan? Siapa yang ditanya? Siapa yang bertanya? Siapa dulu yang nanya? Kan begitu. Dan kita settingnya benar-benar yang namanya kuburan itu adalah kuburan yang itu, songgok tanah. Dan malaikat munkar dan nakir itu ada di sana, buah gegendir lagi.
Bagaimana mau hese atau tidak ada ruang di bawah? Gegenir kan harus ada ruang. Ngerti maksud saya? Nah, ketika ditanya di sini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa saya? Dari mana saya asal dan kemana saya akan kembali? Di sini kita ditanya, itu cocok dengan Quran. Di Quran surat Al-Isra 72 Allah mengatakan, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat dia di dunia, maka dia tidak akan melihat dia di akhirat, jalannya lebih sesat. Karena Allah mengatakan melihat Allah itu harus di dunia, maka kita harus bertanyanya saat di dunia. Itu Quran. Kan Quran mengatakan siapa yang tidak melihat Allah di dunia tidak akan melihat Allah di akhirat. Berarti kalau ingin melihat Allah di akhirat, lihat dulu dong di dunia. Berarti man rabbuka itu saat kita di dunia. Itu kata Quran. Berarti kuburan itu mana? Oh, kuburan itu saya. Karena ini tanah kan? Ini tanah terbuat dari tanah. Paham? Nah, kenapa kalian sekarang mencari? Karena ada kegelisahan dalam diri. Siapa sih sebetulnya diri saya ini? Kan ada keinginan untuk tahu. Itulah yang disebut dengan man rabbuka. Bahasanya tidak Arab. Bahasanya bahasa rasa. Bahasa universal. Bahasa yang tidak di dunia ini. Tapi di sini ada. Keinginan untuk tahu siapa diri saya, itu kan pertanyaan. Ngerti maksud saya? Nyata apa omong kosong kalau begitu? Nyata. Selama ini yang kalian dengar yang mana? Yang omong kosong. Makanya antang, nggak pernah mikir saha sebetulnya diri saya itu, nggak pernah. Ya sudah aja. Yang penting jalankan ini, jalankan itu, jalankan itu. Pokoknya dihafal dari sekarang. Mau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Tas terang jawaban, Allah. Bisa ngomong gitu? Bisa ngomong nggak? Lah kan udah mati. Gimana sih? Lagi hidup aja kalian nggak bisa jawab. Udah ngaji banyak kajian pun nggak bisa jawab. Nah, ini kan sebetulnya ada tataran yang sangat penting untuk kita renungkan. Apakah pesan spiritual di leluhur itu letterlek begitu atau ada pengertian yang lain? Paham? Oke. Jadi omong kosong ini sekarang sudah dianggap lazim. Kenapa? Karena daya kritis kita yang hilang. Daya kreatif kita yang hilang. Pada ciri manusia abad 21 itu harus punya 5 sifat. 1, kritis. Tidak boleh menerima sesuatu tanpa argumen. 2, kreatif. Yang ketiga, komunikatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah compassion, memiliki cinta kasih. Itu dirumuskan. Bahkan dirumuskan oleh PBB. Bagaimana ciri manusia abad 21? Nah, omong kosong itu ujung-ujungnya adalah menyusun suatu skenario untuk memanipulasi sesuatu. Makanya omong kosong berhubungan dengan manipulasi. Betul nggak? Itu. Nah, sekarang apa sih arti omong kosong? Yang pertama, omong kosong itu adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Kalau agama itu akal, berarti agama harus masuk akal. Jadi jangan buru-buru mengatakan agama tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kamu belum masuk. Enak aja. Alif lam mim. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Alif lam ra. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad. Tong ribut. Hanya Allah yang katanya Quran itu surat. Kalau surat berarti ada pesan di dalamnya supaya sampai ke kita. Ya, sama aja kalian baca surat, kemudian ketika baca surat, naon eusina, hanya Dia yang tahu. Atuh tong nyieun surat, oh gawe.
Nah, karena kita tidak tahu, satu-satunya cara untuk mengamankan ketidaktahuan kita yang paling gampang apa? Nempuhkeun ka Allah. Begitu, Pak Ustadz punten, alif lam mim teh naon? Hanya Allah yang tahu. Padahal hanya Dia yang tidak tahu. Manehna tanya ho kan supaya aman. Teu nanya deui. Hanya Allah yang tahu. Makanya dulu waktu saya ngaji, saya diajarkan alif lam mim. Naon teh Pak artosna? Euing urang ditanya, hoream ngaji deui. Manya ngaji teu ngarti. Gitu kan? Sedangkan yang tidak bisa dimengerti kan omong kosong. Ngerti maksud saya? Jadi omong kosong itu yang pertama adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Yuk, saya mau tanya. Apa yang terpikir oleh kalian kalau ada orang lain bicara tentang kiamat? Selalu hancurnya alam semesta. Sekarang saya mau nanya, emang udah tahu alam semesta? Kan alam semesta itu ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet lain. Planet yang dekat dengan bumi aja ada Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Pluto. Yang seperti matahari itu jumlahnya di setiap galaksi itu miliaran. Sedangkan galaksi itu jumlahnya miliaran lagi. Yang kayak bumi ini ada 150 miliar. Yang kayak bumi ini jumlahnya ada 150 miliar. Saya mau nanya, kalau hancur tuh yang mana? Nu mana? Iya, dunia nu kurang di Cicingan. Ini pendatang baru, dulu ge eueuh. Dan kalau ini nanti hilang, apakah yang lain-lain itu, planet yang lain menjadi kehilangan bumi? Teu aya. Bumi ini hanya sebutir debu saja di alam semesta yang sangat luas ini. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Ketika bumi ngalenyap teh, kata yang lain, emang gue pikirin. Nah sekarang saya mau tanya, yang namanya hancur tuh yang mana? Pertanyaan saya berikutnya, adakah di Quran yang mengatakan Tuhan Maha Penghancur? Kan yang ada Tuhan tuh Maha Pencipta. Nah sekarang kita tarik lagi, apa sih kiamat itu artinya? Kan kiam itu artinya bangkit. Hari kiamat itu harus berbangkit. Siapa yang harus bangkit? Siapa yang harus bangkit? Kita aja. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Gimana sih kalian tuh? Gak jelas kalau ngejawab, omong kosong terus. Kita saha maneh teh. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Kita. Makanya coba belajar ngomong tuh jangan kosong terus. Yang harus berbangkit itu yang sedang jatuh. Yang harus bangkit itu yang sedang tidur. Yang harus bangkit itu yang sedang tidak sadar. Orang tidak sadar jadi sadar, bangkit namanya. Orang jatuh, kemudian dia sadar, saya tidak boleh begini terus. Saya harus semangat. Itu namanya bangkit. Orang sedang sakit, gak boleh saya sakit begini. Saya harus sehat. Itu namanya bangkit. Jadi hari kebangkitan itu sangat luas. Nah jadi kiamat, dan kiamat hancurnya alam semesta. Tengarti. Tapi banyak yang membicarakannya, barjeng tengarti. Makanya kalau di Quran ada kiamat pasti cerita tentang gunung-gunung diperjalankan. Nah gunung itu bahasa simbolik. Gunung itu lambang dari kesadaran. Gunung itu lambang dari kesadaran tertinggi pada diri manusia. Itu harus diperjalankan supaya kamu bangkit. Nih contoh. Kalian dulu nggak sadar bahwa sakit hati itu bukan buatan orang. Sekarang sadar ternyata sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang lain tidak seperti yang saya mau, saya kecewa, sakit hati. Paham? Buatan siapa sakit hati? Oh ternyata sakit hati buatan saya, bukan buatan orang. Nah ketika kita sadar, itu namanya kiamat. Bangkit kesadaran kita, sehingga keadaan kita menjadi lebih baik, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Paham? Baca lagi di Quran cerita tentang kiamat. Isinya apa? Isinya adalah hari kebangkitan, bukan hancurnya alam semesta.
Nah, alam semesta ini akan hancur ya iya, tapi hancurnya seperti apa? Apakah bareng, apakah satu-satu juga nggak tahu. Sampai sekarang ilmuwan pun tidak bisa meramal kapan dunia ini akan lenyap. Matahari sudah bisa dihitung ya, sekitar 6 miliar lagi matahari akan habis energinya. Tapi siapa tahu 6 miliar yang akan datang kita sudah tidak ada di sini, udah pindah ke tempat lain yang mataharinya baru. Betul? Nah, pertanyaan saya, apakah jiwa abadi? Jawab dong. Apakah jiwa abadi? Abadi, seabadi ilahi. Kalau jiwa abadi, seabadi ilahi, berarti kehidupan juga abadi. Kalau kehidupan abadi, maka akan selalu ada tempat buat jiwa berkarya, entah di mana. Paham? Begitu kiamat, nanti dunia hancur. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Karunya tun mautna tos lami keselen. Saya mah kasihan ke Nabi Adam teh. Suka sedih kalau cerita Nabi Adam teh. Panglamina nungguan kiamat teh. Cek Nabi Adam teh nah teu jadi wae nepi ka ayeuna. Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Kok kita nggak ngerti-ngerti sih? Hari kebangkitan sudah dekat, sedekat itu putuskan oleh kamu. Hari ini kamu bangkit dari ketidaksadaranmu menjadi sadar, itu kiamat. Hari ini kamu bangkit dari keterpurukanmu, itu kiamat. Hari ini bangkit kamu dari kebodohanmu, kiamat. Hari ini kamu bangkit dari omong kosongmu menjadi nyata semua yang kau katakan, kiamat. Hari ini kamu dapat pencerahan, itu kiamat. Silakan kiamatkan sekarang karena kiamat sudah dekat. Ayeuna. Paham? Nanti katanya naik Siratul Mustaqim, rambut dibelah 7. Rambut yang dipikir rambut betul-betul dibelah 7, kumaha meulahna ngabentang cenah langit itu jembatan itu dari dunia ke akhirat, dihandap api neraka menyala-nyala. Kumaha? Saya belum pernah baca di Quran ada yang begitu. Tapi percaya. Dan saya mah kalau di soledat jaga, nyalahkan Allah we. Nah hanya jembatan letik-letik teuing. Ini hese. Agama itu jadi susah, menakutkan, penuh dengan adrenalin, tidak ada kebahagiaan, selalu yang jelaskan ketakutan. Munti soledat kahanap kabelum takut neraka. Katanya Allah teh mawelas masih piraku Allah nyadiakeun hawu keur meuleum hamba anu di kacitan. Palercaya maraneh mah. Padahal jelas di Quran dikatakan neraka teh ayeuna di dieu cek Allah teh. Pada saat kamu masih hidup, pada saat kamu masih bernafas, pada saat bumi dan langit masih ada, pada saat bumi dan langit masih tegak, di situ kau akan merasakan surga dan neraka. Masalah psikologis, bukan masalah geografis. Oke? Jadi omong kosong apa? Membicarakan hal yang tidak berguna, membicarakan hal yang tidak masuk akal. Stop. Yang kedua, omong kosong itu sering diartikan dengan cakap angin. Cakap angin. Cakap angin itu membicarakan hal yang tidak ada isinya atau tidak ada benarnya. Kan sering disebut kalau ada istilah kan itu apa? Ada hubungan dengan angin itu apa berita? Angin lalu. Ya kan? Angin lalu. Jadi angin lalu itu ya angin berlalu begitu saja. Jika hitut. Jadi omong kosong itu adalah cakap angin, membuat dalih, celoteh, imajinasi, atau membual. Nah yang lucu itu kan kita tidak bisa membedakan sekarang ini. Mana yang asli, mana yang palsu. Ngerti maksud saya? Terutama kalau orang sedang berbicara seakan-akan itu kebenaran. Padahal itu kebohongan yang diulang-ulang. Ya sama seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan di dalam kubur kan itu sering diulang-ulang kan? Ya gampang lah. Yang sedang ibu-ibu mah supaya ngaji.
dusta, bohong, bual, dalih, palsu, tipu, kibul, muslihat, tipu daya. Itu semua omong kosong. Ini saya ambil dari kamus ya. Jadi saya kumpulkan tuh dari kamus. Istilah omong kosong itu sinonimnya apa? Supaya jelas. Oke. Jadi sebetulnya omong kosong itu seperti balon warna-warni. Tahu balon warna-warni? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Tapi isinya semuanya sama kan, angin. Betul nggak? Persis kayak gitu. Kayak gitu. Makanya mohon maaf, banyak sekali kan orang ngasih kajian ini, kajian itu, kajian ini, warna-warni kayak balon. Isinya semuanya angin. Jika itu tes ditewak. Makanya omong kosong itu disebut juga seperti itu ya, parfum isi ulang. Tahu parfum isi ulang? Tahu? Iya. Botolnya sih Hermes. Ya kalau udah isi ulang, ya tuh. Apalagi isi ulang di jelekong. Ya pastilah bukan Hermes yang di Paris, betul nggak? Itu. Tapi ada wanginya lumayan, cuman palsu. Itu kan omong kosong, ya.